Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai pelajaran sejarah di tingkatan SMA. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai Undang-Undang Agraria atau dinamakan Agrarische Wet yang diberlakukan pada tahun 1870. Undang-Undang Agraria ini berlangsung selama 90 tahun, yaitu dari tahun 1870 sampai 1960. Kemudian, Undang-Undang Agraria ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah di masa Hindia Belanda di rentang tahun 1870 sampai 1960. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai politik pintu terbuka, di mana orang-orang liberal itu masuk ke pemerintahan-pemerintahan di Indonesia, termasuk masuk ke bisnis-bisnis yang ada di Indonesia pada masa zaman pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu produk yang dihasilkan dari pemerintahan politik terbuka, dari kebijakan politik terbuka adalah Undang-Undang Agraria atau dinamakan Agrarische Wet. Agrarische Wet ini berlangsung selama 1870 sampai 1960. Jadi kurang lebih jangka waktu 90 tahun sampai Indonesia merdeka. Kemudian Undang-Undang Agraria yang diberlakukan oleh Belanda ini kemudian dihentikan karena adanya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu, yaitu pada pemerintahan Insinyur Soekarno. Kemudian Undang-Undang Agraria ini sudah terdaftar oleh undang-undang dari pemerintahan Belanda, yaitu pasal 51 dari Indische Staatsregeling yang merupakan peraturan pokok dari Undang-Undang Hindia Belanda. Selanjutnya, siapa yang kemudian memberlakukan Undang-Undang Agraria ini? Yang memberlakukan Undang-Undang Agraria adalah Doel. Dia adalah seorang menteri di wilayah jajahan Belanda yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda. Aturan yang diberlakukan diantaranya, yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Yang kedua, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Kemudian yang terakhir, dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak erpach, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun dan seterusnya. Ini adalah aturan yang diberlakukan menurut pihak Belanda. Kalau sekilas kita membaca, ini adalah peraturan yang fair, namun berbeda sekali dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan adanya Undang-Undang Agraria, Belanda ingin menjelaskan bahwa tanah-tanah milik penduduk Indonesia itu adalah tanahnya milik Belanda. Jadi siapapun yang ingin menanamkan modal di wilayah Indonesia harus melalui pemerintah Hindia Belanda, bukan langsung ke rakyat, bukan langsung ke gubernur atau adipati. Nah, jadi di sini dengan adanya Undang-Undang Agraria ini hak seorang untuk menyewa sebuah tanah itu ada batasan-batasan tertentu, di antaranya jangka waktu penyewaan seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu sekitar 75 tahun. Kemudian apa dampak yang terjadi karena adanya Undang-Undang Agraria ini? Saya bagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Dampak yang pertama ini sebenarnya banyak sekali terjadi karena di masa-masa sebelumnya pihak Belanda itu memfasilitasi orang-orang pengusaha untuk dapat melakukan ekonominya di wilayah Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka para pengusaha itu mendapatkan semacam perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda sehingga bisa semena-mena. Nah, dengan adanya Undang-Undang Agraria ini,
orang-orang Indonesia itu sedikit tertolong karena dia mampu melindungi tanahnya. Kemudian yang kedua, petani mulai benar-benar mengenal arti uang. Nah, jadi dengan adanya interaksi antara pemilik tanah, yaitu pribumi sendiri, dengan pengusaha, maka terjadilah yang namanya transaksi menggunakan uang. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, usaha bangsa sendiri banyak yang terdesak, misalnya usaha kerajinan seperti pertenunan menjadi mati. Jadi dengan adanya usaha-usaha Belanda yang pada saat itu menanamkan modal, ada pergeseran ekonomi dari ekonominya pribumi. Yang pertama itu dia mampu bertahan dengan adanya penanaman modal, kemudian muncul industri, maka ada beberapa sektor yang terdesak atau tutup. Kemudian dampak negatif yang kedua, Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil perkebunan. Jadi di sini saya anggap negatif karena yang diuntungkan adalah Hindia Belanda, sedangkan rakyat Indonesia atau pribumi Indonesia itu banyak dirugikan karena diambil sumber daya alamnya. Nah, saya rasa cukup sekian apa yang saya bahas mengenai Undang-Undang Agraria. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman di sini yang mengikuti pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.